sampai pernah ikut gitu ke temen gitu kan, dia kan kuliah gitu di Unjani, sampai aku saking pengennya gitu kan, sampai aku ikut ke kampusnya dia sambil bawa anak gitu. Rumah panggung sederhana ini menjadi saksi bisu perjalanan hidup Rosmayanti. Disinilah ia memulai kehidupan rumah tangga ketika usianya baru menginjak 15 tahun. Rosmayanti yang kini berusia 37 tahun mengatakan, pada 1998 ia terpaksa mengakhiri hari-harinya sebagai seorang pelajar. Rosmayanti berasal dari keluarga sederhana dengan orang tua yang bekerja serabutan dan berpenghasilan tak lebih dari Rp800.000 sebulan. Ini membuatnya tak punya pilihan selain mengikuti desakan orang tua untuk menikah setamat sekolah dasar. Anak perempuan kelima dari 6 bersaudara ini mengikuti jejak 4 kakak perempuannya yang sama-sama tak bisa melanjutkan sekolah dan menikah di usia muda. Awalnya takut, pernah sih pengen pergi gitu kan, pengen kabur, cuman ya mikir-mikir lagi gitu, kasihan sama orang tua. Karena kan yang namanya di kampung kan gitu. Kalau misalkan saya pergi juga pasti orang tua malu gitu. Ya udah akhirnya mau dinikahkan ya. Rosmayanti akhirnya menurut ketika diminta menikah dengan lelaki yang tidak ia kenal. Perjumpaan pertama dengan suaminya terjadi sesaat sebelum akad nikah berlangsung. Ketika remaja seusianya sibuk menuntut ilmu dan bergembira menghabiskan masa muda, Rosmayanti harus berkutat dengan kehamilan yang sulit. Pada usia 17 tahun, Rosmayanti mengalami keguguran. Setahun kemudian, ia hamil kembali dan lahirlah putra pertamanya yang kini berusia 19 tahun. Ya intinya kita harus mungkin ya harus ngurus anak-anak gitu kan. Terus masih apa ya, punya anak masih remaja gitu kan, umur segitu masih repot gitu kan, masih susah gitu, harus ngomong anak, harus nyusuin juga gitu kan. Kita belajar gitu gimana gitu kan, di pikiran teh ngurus anak gitu, sedangkan kan saya masih kecil gitu. Penyesalan memang ada, namun hidup terus berjalan. 25 tahun sudah Ros menjalani rumah tangga dengan suaminya yang kini bekerja di luar kota. Hari-hari Ros dihabiskan bersama 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya yang berusia 3 tahun. Pengalaman menikah pada usia remaja dan tidak adanya kesempatan menuntut ilmu membuat Rosmayanti bertekad memutus praktik perkawinan anak di keluarganya. Kini, Ros mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya. Sampai pernah ikut gitu ke temen gitu kan, dia kan kuliah gitu di Unjani, sampai aku saking pengennya gitu kan, sampai aku ikut ke kampusnya dia sambil bawa anak gitu. Sakit ya? Ya, sakit banget. Nah, kalau Hamenci kan emang deket banget gitu. Terus dia pakai baju rok pas waktu SMA ya. Aku sampai nyobain pakai rok SMA, baju SMA, ngikut sama dia. Itu udah apa ya? Udah hamil kayaknya gitu. Saking pengennya gitu, ngerasain gitu. Makanya pengen anak saya sekarang harus sekolah biar punya pendidikan gitu kan. Biar punya masa depan. Berbeda dengan Rosmayanti, perempuan muda berinisial A ini justru menikah pada usia 15 tahun karena keinginannya sendiri. Pada 2022, ketika masih duduk di bangku SMP, A merasa sudah siap membina rumah tangga. Tetapi, ternyata kehidupan rumah tangga tidak seindah yang dibayangkannya. Hampir setiap hari, A dan suaminya yang berusia 6 tahun lebih tua bertengkar. Permasalahan ekonomi hanya satu dari sekian banyak hal yang diributkan. A juga mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarga suaminya. Hanya 1 bulan,
A sudah tidak sanggup meneruskan pernikahan. A dan suaminya pun bercerai. Ya ribut terus. Karena ya ini apa nggak ada makanan di rumah, terus segalanya lah. Hampir selalu ribut, cekcok gitu. Gimana tuh cekcoknya, apa saja, coba boleh diceritain lebih detail nggak? Ya kalau mau kalau mau beli apa-apa gitu nggak dikasih uangnya. Orang tua A mengaku punya alasan menikahkan anak perempuannya yang baru berusia 15 tahun. Selain karena A tidak mau melanjutkan sekolah, rasa khawatir akan pergaulan putrinya juga menjadi pertimbangan yang merestui pernikahan sang anak. Takut saya saya disekolahin cuman berapa bulan gitu, adalah gitu 5 bulanan sekolah dia, tapi dari ada teguran terus gitu di sekolah itu, ya mungkin saya jadi khawatir banget pergaulan anak saya, ya saya pilih nikahin aja. Perkawinan anak yang dilakukan Rosmayanti dan perempuan muda berinisial A ini hanya sebagian kecil dari praktik perkawinan anak yang terjadi. Faktanya, di Jawa Barat saja ada ribuan praktik perkawinan anak setiap tahun. Awal Januari 2023, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat merilis data jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan anak yang terjadi sepanjang 2022 di Provinsi Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 5.523 perkara. Sebetulnya jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni 2020 dan juga 2021, memang betul ada penurunan. Pada 2020 tercatat ada sekitar 8.100 permohonan perkawinan dispensasi anak yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Sementara pada 2021 tercatat ada sekitar 6.700 perkara permohonan dispensasi perkawinan anak. Meskipun angkanya setiap tahun cenderung menurun, namun angka 5.523 dinilai masih cukup tinggi yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat. Pengadilan Agama Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak terkecil, yakni 12 permohonan pada 2022. Sementara satu kabupaten di selatan Jawa Barat melaporkan jumlah dispensasi perkawinan anak yang dikabulkan mencapai lebih dari 700 perkara. Jika mengerucut ke salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi wilayah dengan permohonan kasus dispensasi perkawinan anak tertinggi di Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir. Jika merujuk data Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat, pada 2020 tercatat ada 923 kasus permohonan dispensasi perkawinan anak. Naik pada 2021 menjadi 996 kasus dan turun memang pada 2022 menjadi sekitar 748, tapi angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Dan terbaru pada 2023 hingga pertengahan Januari, sekitar 44 kasus permohonan dispensasi perkawinan anak diajukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya ini. Rabu 1 Februari 2023, saya mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari itu, di pengadilan ini berlangsung 2 sidang permohonan dispensasi perkawinan anak. Seusai sidang, saya bertemu dengan N, seorang remaja perempuan berusia 18 tahun. Ia mengatakan bahwa permohonan dispensasinya dikabulkan oleh majelis hakim. Proses persidangan tidak berlangsung lama. Sidang dipimpin oleh majelis hakim, dihadiri oleh 2 pemohon, keluarga pemohon, dan saksi-saksi dari 2 keluarga pemohon. Sejumlah pertanyaan diajukan oleh majelis hakim saat persidangan. Salah satunya adalah alasan menikah. Majelis hakim juga memberi sejumlah nasihat kepada N dan calon suami. Bukan karena faktor ekonomi, alasan N ingin segera menikah karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya. N tidak ingin mengundang fitnah di lingkungannya. Jujur ya untuk gitu tah, kan daripada jadi ada fitnah dari orang luar gitu, mending dihalalin langsung gitu. Orang tua N yang hadir dalam persidangan dispensasi perkawinan anaknya mengatakan keinginan anak ketiganya untuk menikah wajar saja.
Menikah di usia remaja sudah menjadi tradisi dalam keluarganya sejak dulu. Jadi bukan hal yang aneh. Iya, Boleh dikonfirmasi ini bukan hal yang aneh ketika melakukan perkawinan anak, Bu? enggak, bukan hal yang aneh gitu. Udah tradisi kali, ya, di keluarga, ya. Pernikahan yang dilakukan N adalah satu dari sekian banyak yang dicatat oleh negara. Tetapi jumlah yang besar itu tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya. Karena perkawinan anak seperti yang dilakukan Rosmayanti dan A tidak termasuk yang dicatat negara sebab dilakukan secara di bawah tangan. Kemiskinan, ya. Pendidikan yang rendah, ya. Persepsi orang tua terhadap pendidikan anaknya juga sangat mempengaruhi. Batas usia perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Usia minimal untuk melakukan perkawinan saat ini adalah 19 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Meski sudah ada aturan yang mengatur soal batas usia menikah, pada kenyataannya, praktik perkawinan anak dengan usia kurang dari 19 tahun masih terus terjadi, termasuk di Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya secara konsisten selama 3 tahun terakhir menjadi kabupaten dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak terbanyak di Jawa Barat, meski ada penurunan jumlah kasus pada 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tasikmalaya mempertanyakan alasan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terkesan mudah mengabulkan dispensasi perkawinan anak. Menurut Ketua KPAID Tasikmalaya Ato Rinanto, apabila merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, dispensasi dapat diberikan hanya dalam kondisi yang sangat mendesak dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Data yang kami dapatkan di tahun 2020 hanya 5% saja dari 900 sekian dalam tanda kutip yang hamil sebelum menikah. Artinya sisa daripada itu, ini kan butuh kita kritisi atas dasar apa kemudian Pengadilan Agama memberikan dispensasi itu. Tentu ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Tetapi saya pikir ini butuh kita sikapi karena persoalan ini bukan semata-mata persoalan Pengadilan Agama, tetapi permasalahan sosial yang perlu kita sikapi secara bersama-sama. Salah satu hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya membenarkan data tersebut. Bahkan Pengadilan Agama Tasikmalaya mencatat, selama 5 tahun terakhir, sudah lebih dari 3.000 permohonan dispensasi perkawinan anak dikabulkan. Lebih dari 80% permohonan dispensasi perkawinan anak dilatar belakangi kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Sementara sisanya dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan dan tradisi menikah muda. Bagaimana hakim menilai ketika memang tidak ada force major, tidak ada keterdesakan hanya karena misalkan faktor ekonomi, menjaga moralitas dan lain sebagainya, kemudian dikabulkan. Tidakkah ada pandangan kok gampang banget ya mendapatkan dispensasi? Itu kan sangat relatif tergantung orang memandang. Tentu saja hakim punya alasan tersendiri. Darul mafasid muqaddamun ala jambil masolih. Kalau memang itu mereka sudah suka sama suka, calon suaminya sudah bekerja, calon suaminya juga lebih dewasa dan bertanggung jawab, kenapa ini harus ditunda-tunda lagi kan gitu. Maka disitulah hakim menilai itu lebih pantas dikabulkan ketimbang nanti ditolak, bahkan dampak negatifnya lebih besar. Menurut Kepala Dinas Sosial Tasikmalaya Dadan Wardana, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tasikmalaya, antara 2019 dan 2021, angka kemiskinan di wilayah ini meningkat. Pada 2019, jumlah warga miskin mencapai 9,12%. Angka ini naik pada 2020 menjadi 10,34% dan menjadi 11,15% atau sekitar 200.000 orang pada 2021. Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah termiskin ke-8 di Jawa Barat. Sementara jika melihat data rata-rata lama bersekolah,
Sejak 2016 hingga 2021, angkanya 7,12 hingga 7,73. Itu artinya, anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya bersekolah rata-rata selama 7 tahun atau sampai tingkat sekolah menengah pertama saja. Yang penting adalah rata-rata lama sekolah. Ya, ini juga untuk mendongkrak IPM tentunya, Indeks Pembangunan Manusia, yang diharapkan rata-rata lama sekolah ini seperti yang disampaikan oleh Mendikbud, ya, wajar Dikdas 12 tahun. Kalau dulu pernah ada 9 tahun, sekarang sudah 12 tahun. Artinya 12 tahun itu sudah SMA, ya, sekolah menengah atas. Nah, kita memang di Kabupaten Tasikmalaya, ya, kondisi di 2021 terakhir kemarin, ya, kita 2022 sedang masih diproses, itu mencapai 7,73%. Artinya 7,73 itu ya dari kelas 6 ke kelas 1 SD, ya, ke kelas 1 SMP maksud saya, kelas 1 SMP, jadi baru 3 bulan saja sudah putus sekolah. Nah, ini yang perlu mungkin kita sikapi, ya. Guru Besar Bidang Ilmu Kesejahteraan Keluarga dan Anak Universitas Pajajaran Nunung Nurwati menyebut perkawinan anak menimbulkan sejumlah dampak sosial. Menurutnya, perkawinan anak sejak dulu memang sudah ada karena alasan adat istiadat atau budaya. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran faktor pendorong. Maraknya pergaulan bebas, lemahnya kontrol sosial, tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat saling berkaitan, memicu terjadinya perkawinan anak. Kemiskinan, ya. Pendidikan yang rendah, ya. Persepsi orang tua terhadap pendidikan anaknya juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi persepsi orang tua terhadap pendidikan khusus untuk anak-anaknya, maka hal itu akan sedikit mencegah atau banyak mencegah terjadinya hal-hal seperti itu. Tetapi kalau keluarganya yang kurang memahami persepsi terhadap pendidikan anak, ya akan terjadi. Selain itu juga ada juga faktor budaya gitu ya. Jadi mereka itu ya daripada melanggar adat dan budaya, ya ikutin. Padahal, perkawinan anak memiliki banyak dampak negatif dan risiko, seperti risiko percekcokan dalam hubungan, potensi perceraian, hingga hilangnya masa depan anak. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan tidak akan mampu bersaing secara kualitas SDM. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan angka kemiskinan baru. Ya itu tadi. Kalau memang secara ekonomi tidak kuat, maka akan terjadi lingkaran kemiskinan. Dan kita SDM-nya tidak handal, tidak mampu bersaing di pasaran yang sekarang itu kan mendunia, ya. Ya mereka akan menjadi kaum marginal lagi nantinya, seperti itu. Perkawinan anak tidak hanya berdampak negatif pada kehidupan sosial, tapi juga berpengaruh pada kesehatan sistem reproduksi anak perempuan. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Zulfayanti menyebut, usia ideal seseorang untuk hamil adalah 20 hingga 35 tahun. Usia di bawah 20 tahun digolongkan sebagai usia ekstrim. Artinya, kehamilan pada usia ini beresiko. Menurutnya, kehamilan pada usia sebelum 20 tahun akan menimbulkan komplikasi pada kehamilan persalinan dan pasca persalinan. Komplikasi itu antara lain pertumbuhan janin terhambat dan bayi berisiko lahir prematur. Sebelum usia 20 tahun, kondisi organ reproduksi dalam tubuh juga belum siap. Risiko yang lebih serius adalah kematian ibu dan anak akibat preeklamsia atau tekanan darah tinggi serta pendarahan. Komplikasinya itu selalu di atas 40% dari remaja yang hamil ini mengalami komplikasi. Bahkan di satu penelitian dikatakan bahwa odds ratio atau kemungkinan dia mengalami komplikasi itu sampai 7,4 kali. Artinya bahwa dia memiliki risiko terjadi komplikasi itu 7,4 kali, 7 kali risikonya. Dia kalau seseorang perempuan kalau dia hamil di usia remaja 7 kali lipat kemungkinan dia untuk mendapatkan atau mengalami komplikasi. Bisa jadi bencana buat Jawa Barat ya, apalagi kita di 2030 akan mengalami bonus demografi.
Upaya mencegah praktik perkawinan anak di Jawa Barat sejatinya memang tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Meski demikian, pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan pencegahan melalui sejumlah kebijakan. Jawa Barat per 2021 mencatat jumlah penduduk sebanyak 48,2 juta. Sekitar 32% penduduknya merupakan remaja berusia 10 hingga 18 tahun. Pada 2020, pemerintah Jawa Barat membentuk pusat pembelajaran keluarga di setiap kabupaten kota dan mengedukasi penyuluh agama, tenaga pendidik, dan kader di lapangan. Namun, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana mengakui upaya ini belum optimal. Ya kalau saya katakan maksimal mungkin belum maksimal, tetapi walaupun upaya itu sudah dilakukan, kami akan terus dorong ya pada pengurus APSAI ini supaya bisa lebih berperan dalam upaya saat ini yang pencegahan perkawinan anak yang menjadi concern kita. Yang terhormat juga Ibu Balai Perempuan Banjarsari. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat, sebagai bentuk keseriusan pencegahan, seharusnya Pemprov Jawa Barat memiliki peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan anak. Saat ini, aturan mengenai pencegahan perkawinan anak masih merujuk pada Perda Perlindungan Anak Jawa Barat. Ketika sudah ada perda, harus tadi peraturan pelaksana perda itu harus diatur dalam Perbub supaya hal-hal teknisnya bisa diatur gitu kan. Siapa melakukan apa, siapa berperan apa gitu kan. Itu hanya sebatas ini ya, hanya sebatas di atas kertas kita sudah membuat kebijakan yang sudah ada kok gitu kan. Tapi perangkat sistemnya tidak dipersiapkan, anggarannya dia tidak disediakan gitu kan. Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat sendiri sejak 2017 sudah menjangkau masyarakat di tingkat pedesaan dan membentuk komunitas anak-anak muda di tingkat desa. Sosialisasi dampak perkawinan anak sejak dini menjadi penting, terutama di tingkat desa. Hal itulah yang diyakini oleh anak-anak muda di Balai Perempuan Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Menikah ya Pak ya gitu kan, tapi sekarang nggak boleh. Organisasi yang berdiri pada 2017 ini merupakan media informasi bagi masyarakat desa setempat untuk mengetahui dampak dan risiko perkawinan anak. Kini, ada sekitar 50 anggota yang secara rutin menggelar sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara rutin setiap bulan. Yang menjadi pembicara adalah para kader berusia muda yang duduk di bangku SMP hingga perguruan tinggi. Materi yang disampaikan meliputi sosialisasi undang-undang perkawinan dan dampak hingga risiko perkawinan anak. Kita bisa tahu tentang perkawinan anak itu gimana, dampaknya buat kita tuh seperti apa, apalagi buat perempuan. Karena kan di desa juga informasi itu terbatas, nggak seperti di luar. Dengan sosialisasi juga menambah pengetahuan, wawasan kita, pikiran juga lebih terbuka juga untuk tidak menikah di usia dini gitu. Selain pertemuan di dalam ruangan, sosialisasi juga dilakukan dengan berkeliling desa dan menyapa para warga. Diakui Naila, salah satu anggota komunitas, tidak mudah untuk mengedukasi warga desa soal pentingnya pencegahan perkawinan anak. Ya, jadi kita tuh ngelakuin berbagai metode dan beberapa kali juga kita melakukan pendekatan sehingga pada akhirnya ya warga-warga di sini tuh udah lumayan open minded mengenai perkawinan di usia anak. Sehingga juga di sini udah lumayan bisa menerima kalau misalkan dampak dari pernikahan usia anak itu memang berbahaya gitu. Meski menemui tantangan, pada akhirnya perjuangan anak-anak muda ini membuahkan hasil. Sejak 2017, angka perkawinan anak di desa Banjarsari menurun. 2017, 12, 2018, 9, 2019 udah turun 4, ada COVID jadi naik lagi. 2020 9, 2021 7, kemarin 2022 6.
mudah-mudahan tahun sekarang ya 0. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak mulai dari tingkat desa harus dilakukan secara masif. Angka perkawinan anak harus ditekan agar dampak terhadap individu dan sosial tidak terus muncul. Bisa jadi bencana buat Jawa Barat ya, apalagi kita di 2030 akan mengalami bonus demografi dan rata-rata itu semuanya generasi milenial, generasi Z kalau orang sekarang gitu kan. Ketika praktek-praktek perkawinan anak masih terjadi dan tidak dicegah, saya tidak berharap perubahan ke depan gitu kan, generasi bangsa ke depan ini baik-baik saja. Jumlah perkawinan anak di Jawa Barat yang sekarang ini kita ketahui hanyalah bersumber pada data pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang mencapai 5.523 dispensasi yang dikabulkan sepanjang 2022. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa banyak praktik perkawinan anak di Jawa Barat yang tidak didaftarkan dan dicatat oleh negara?